Halo semuanya. Balik lagi sama aku Kansa. Dan aku Maulidia. Seperti biasa di podcast Balada Kehidupan. Yeay. Hari ini kita tidak hanya berdua karena bareng sama Balada Crewmate. Di sini ada Teningrat. Halo. Dan Kang Fahmi. Halo. Asik. Lah. Jadi di podcast kali ini kita tuh bakalan ngebahas soal yang rada-rada seram gitu ya Ul. Wow. Karena kita hari ini mau cerita-cerita soal horor-horor gitu. Gimana nih Teningrat dan Kang Fahmi sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik. Hati-hati horor. Aduh, Karena apa tuh? Abis ditinggalin mantan, Iya, habis ditarik. tiba-tiba hilang. Iya. Kayak kamu. Hatinya kamu. hilang gitu. Tiba-tiba hilang habis demo. Oke, gue usah didengarkan, itu tidak penting. Jadi kita juga di Instagram udah ngebagiin question box gitu. Jadi buat teman-teman yang belum follow Instagram podcast Balada Kehidupan bisa follow dulu karena di sana juga banyak Q&A-nya. Siapa tahu kan teman-teman mau cerita. Jadi bisa cerita di sana gitu. Betul. Sekarang aku mau tanya ke Teningrat nih. Kan sekarang kita mau bahas soal horor-horor gitu ya. Teningrat pernah nggak ngalamin sesuatu yang seram gitu atau apa? Aku pernah sih waktu itu ya, pernah aku lagi belajar tuh kan ya. Pokoknya ngerjain apa gitu, bukan belajar sih, maksudnya ngerjain tugas gitu. Sampai jam 10-an, jam 9-an, padahal masih jam 9. Apa jam 10 ya lupa. Terus aku kira tuh ya mama aku tuh belum tutup. Kan mama aku tuh belum tutup, biasanya tutup kan jam warung kan. Nah, udah gitu aku kira tuh di luar itu teh mama aku gitu ya. Kayak lagi ngobrol sama suka hati, kayak manggil gitu ya ke tetangga sebelah gitu. Tapi pas aku tuh ngeliat aja kayak ada gitu orang, tapi padahal pintunya tuh pintu pagar rumah aku tuh nutup. Aku teh udah aja pas gitu ternyata mama aku tuh ada di kamar. Jadi tadi siapa ya, aku tuh kan jadi kala itu siapa ya. Terus aku teh ngeliat lagi, enggak ada siapa-siapa, terus gak ada pagar nutup, nggak ada gitu kan. Biasanya kalau ada pagar nutup kan ada suaranya ngek gitu kan ya. Ini mah nggak ada gitu kan. Jadi kayak ini apa gitu, ini siapa ya, atau aku yang salah lihat gitu kan. Enggak lah, nggak tahu deh. Tapi kalau yang gitu teh ini enggak sih yang apa sih disebutnya teh? Korin. Oh, jin korin gitu ya, yang kembar yang sama kayak kita. Teningrat pernah baca nggak soal yang jin korin gitu? Pernah sih, aku pernah baca yang katanya tuh kalau kita lahir ke dunia tuh jin korinnya juga lahir gitu kan ya Kak? Bener gak sih? Iya. Kayak Jin gitu korin sama jin korun. Korun mah ini harta karun. Jin korin kayak gitu lahir kan, jadi bareng. Nah kalau pas kita meninggal, jin korinnya mah nggak meninggal gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal, padahal udah meninggal, terus ada yang gentayangan, itu teh katanya mah jin korinnya gitu yang ini teh. Kalau kata kisah tanah Jawa mah itu teh waktu yang apa nih? Waktu yang itu ya. Yang apa ini tuh? Yang sudah terekam, waktu yang sudah terekam lama jadi kebiasaan. Kalau kata kisah tanah Jawa. Kata Om Hau. Om Hau. Kalau dari Kang Fahmi pernah nggak ngalamin hal yang sama kayak Teningrat lihat orang gitu? Paling lihat yang lagi tidur ngeliatin budak hidung. Wah. Iya serius. Lagi anak-anak tidur tiba-tiba ada yang gini nih. Gitu kan? Ada matanya kelihatan dua. Kan dulu kamar di sini, di sana tuh ada saudara Kiki sama hidung sih. Cuman beda hitamnya ini. Hitamnya lebih hitam pekat lah ya, hitam pekat. Terus tiba-tiba ada yang lihat gitu. Kan takut ya. Langsung lihat ke bawah, enggak ada siapa, nyalain lampu. Gak ada siapa dia kan. Oh mungkin itu yang disebut apa makhluk hitam, budak hidung gitu kan. Didinya langsung tara di parima lampu. Jarang kalau tidur jarang dimatiin lagi lampu karena takut ngapa-ngapain kan. Tapi itu ngelihat doang atau sampai kayak ada ngeganggu gitu? Kalau ngeganggu pernah yang narik kaki sama waktu tidur. Itu teh budak hidung. Gak tahu, asalnya lagi tidur kan? Iya. Nggak lihat dong. Lagi tidur, tiba-tiba narik.
saha sih gitu kan. Siapa sih emang udah tahu sih ya daerah di sini mah udah banyak gitu tapi ya jarang lah gitu. Mungkin lagi pengen main mungkin kan kangen udah sih Sono. udah sih gitu orang yang sare gitu kan jangan ganggu dulu tunduh gitu. Dah di sini tiba-tiba erep Dan nyambung yang erep-erep, Maul pernah gak Ul baca atau ngalamin gitu? Pernah. Gimana ya? Apa sih? Bukan pernah lagi, malah dibilang sering gak sering gitu. Tapi aku pas dari yang kita study tour ke Jogja, pas dari sekolah, karena aku beli Dreamcatcher. Nah di situ sama aku digantungin di kamar dong. Nah setelah ngegantungin Dreamcatcher itu nggak tahu kenapa pasti aja ada kayak erep-erep sering banget setelah Padahal katanya Dreamcatcher teh. Iya. Tapi emang itu penangkal kuntilanak. Enggak, itu kan mimpinya gitu. Tapi emang pas Dreamcatcher-nya kan aku beli 2, yang satu dikasihin temen, yang satu aku pajang. Gak tau kenapa ngeliat Dreamcatcher itu asa aneh gini beda aja. Gak tau kenapa beda hawanya beneran. Terus pas ngerasain erep-erepnya mah anehnya tuh aku ngerasain erep-erep siang-siang. Aneh Tidur kan? siang. Sama seperti saya. Iya makanya aneh Tiap banget. siang kan kalau tidur siang. Terus kayak kan padahal pintu nutup. Tapi kayak ngebuka gitu loh, kayak ada orang lewat. Kayak berusaha manggil, ternyata emang si mama lagi bikin kue di belakang gitu. Asli sampai bacaan lah ya kata. Enggak gitu. Jadi kayak apa sih kayak Al-Fatihah, terus ayat kursi dibaca-bacain pokoknya sampai berusaha 30 juz ya. Terus enggak gitu juga. Sampai hatam. Sampai benar-benar bisa gerak nih. Terus apa sih pernah waktu tidur sempat sadar udah bisa lepas, terus ngelanjutin tidur kena lagi kayak gitu. Gitu. Serem banget. Double kill. Makanya gitu kayak kadang mau tidur juga tadinya sempat pengen apa ya, kalau misalnya lagi malam juga nih kena arep-arep, suka kadang kan dulu mah suka kabur ke kamar mama. Tapi sekarang mah kayak coba lawan beraniin. Jadi kan kalau kayak gitu enggak. Iya emang. Jadi keenakan ke yang itunya. Ya coba tanya, kamu maunya apa sih? Kamu maunya apa udah sih? ada yang punya gitu. Sekarang Dreamcatcher-nya masih ada? Masih, tapi kan di apa sih disimpan. Soalnya aku sekarang beda rumah. Jadi Dreamcatcher di rumah nenek. Jadi nenek kamu yang suka erep-erep. Gak tahu Ya karunya. disimpan di mana ya aku lupa. Wah. Nggak tahu. Pasti coba. Mungkin kalau tiba-tiba ada di kamar mau yang di rumah baru. Wow. Itu benar-benar Seru dong. Kalau aku mah erep-erep teh pernah kan katanya tuh kalau tidur sunahnya ke kanan ya. Waktu itu tuh aku tidurnya tuh nggak enak ke kanan, jadi aku tuh ke kiri. Nah terus pas ke kiri aku tuh tidur, terus kayaknya mau erep-erep ya, udah soalnya aku teh kebangun aku teh sempat lihat jam 3 berapa gitu. Terus aku teh bangun, posisi aku teh menghadap ke kiri, badan aku teh nggak bisa gerak. Tapi di depan aku tuh ada orang Kelihatan sampai sekarang aku masih inget mukanya. Kayak gimana? Apa ya, perempuan, kayak dikenal, cewek. enggak? Hah? Dikenal Enggak dikenal. Cewek. Mukanya teh datar terus pucat gitu. Di depan aku bisa, tapi aku tuh kan nggak bisa bergerak ya. Tapi aku tuh nggak panik gini kayak apa sih gitu kayak. Terus aku teh nggak bisa bergerak, nggak bisa jadi ke kanan soalnya. Jadi aku tuh terusnya kan jadi berhadapan sama dia. Aku teh ngeliat badannya tuh lewat dari kasur aku. Si Panjang kakinya tuh sampai Ondel-ondel. duka tuh. Pokoknya panjangnya tuh sampai lewat kasur aku. Terus kayak dia tuh, aku teh kan gak bisa ngomong ya kalau erep-erep mah. Aku teh gak bisa ngomong. Terus tapi aku teh kayak ngobrol sama dia teh. Terus dia tuh kayak, Kansa aku mau cerita. Sampai sekarang aku teh masih inget dia teh nyebutin namanya, umurnya, cerita dia pas hidup sama pas meninggalnya. Serem. Aku tuh ngedengerin tapi mulut aku teh diem, tapi aku teh tahu geningan dia teh ngobrol sama aku. Terus habis itu aku teh bilang udah akunya ngantuk, cek aku teh nanti kalau mau cerita mau balik lagi. Aku teh asal ngomong gitu, tapi sampai sekarang teh aku teh tidak bertemu lagi dengan Alhamdulillah. Mungkin dia butuh teman cerita. Kayaknya Pak itu. Makanya nge-DM dong. Ya, gak ada mal Instagram. Waduh. Itu aku teh pernah. Terus kalau yang
kayak yang paling sering dialamin mah yang kesurupan gitu gak sih? Pernah. Ya. Kanta pernah kesurupan? Enggak, aku mah, tapi di sekeliling aku asa sering gening, soalnya aku teh kan ada di dekat di daerah rumah kan ada lapangnya tuh udah lama nggak dipakai, dekat kontrakan kosong gitu. Terus akhirnya tuh warga tuh kerja bakti mau ngebersihin lapangnya soalnya mau dipakai lagi. Nah pas kerja bakti ada tuh mang-mang, dia tuh lihat ular anak kecil 3. Terus dikejar kan kan kayak lapangnya tuh jadi habitatnya kan. Terus karena dirapihin jadi si ularnya tuh takutnya nantinya malah ke warga, jadi sama si mang-mangnya tuh dibunuh si ularnya teh. Terus abis itu udah ya biasa aja. Pas dari situ malamnya langsung ada yang kesurupan. Nah yang kesurupan tuh katanya teh ibu dari si anak-anak ular itu. Itu mah tapi dukanya jin makan bisa menipu atau gimana gitu. Gitu nggak? Gitu. Ngobrolnya. Terus dia teh kayak tengkurap di lantai gitu loh, kayak ular. Terus teh kan ditanya-tanya. Terus teh dia teh kayak nyerita. Jadi dia teh ngerasa sedih banget karena anaknya dibunuh. Terus dia teh marah kan cenah mana cenah nu ngabunuhna cenahnya kadiekeun cenah. Terus si yang mang-mangnya tuh balik lagi datang ke situ. Terus marah pisan si ibunya teh kayak da maneh mah teu ngarasakeun. Ya kalau bahasa Indonesia mah da kamu mah enggak ngerasain gimana rasanya kehilangan anak gitu. Jadi kayak ibunya ular menangis karena anak-anaknya tuh dibunuh. Sampai ada ayahnya. Ayah ular. Ayah ularnya tuh. Pokoknya mah jadi ibu sama ayah ya teh datang. Dua-duanya kesurupan gitu. Jadi gantian. Oh gantian. Awalnya mah si ibunya yang kesurup, si ibunya yang masuk ke si tetehnya teh. Terus pas udah gitu ada suaminya gitu. Terus habis itu cenah sok atuh ayeuna sok sekarang mah keluar gitu, udah mau apalagi yang dicari, kan anak kamu juga udah mati, udah enggak bisa apa-apa. Pokoknya teh dia teh bilang, aku mah pengen anak, aku balik lagi cenah. Iya udah nggak bisa. Terus kan si tetehnya teh lagi hamil. Terus ngomong nih, aku mah sok atuh anak ini buat aku gitu. Terus nggak boleh cenahnya sama yang ada di sini teh nggak boleh. Terus akhirnya ditawarin melati. Nggak kopi hidung. Jam 9 malam itu teh aku teh inget dari abis Isya. Terus kan aku teh ada, terus kayak ke aku teh Neng Kanza itu pilariankeun ieu cenah melati. Abi teh rada sieunnya tapi da kumaha karunya. Aku teh nyari dapat tuh melati teh 3 kalau enggak salah 3. Terus aku teh balik lagi ke rumah itu. Terus dikasihin, aku kira teh bakal diapain ya, ternyata dimakan loh. Dimakan sama teteh itunya teh. Dimakan melatinya teh. Terus abis itu si jinnya tuh bilang iya soknya ada kumaha merenya dan terus meninggal anaknya. Terus jadi ini minta si lapangnya teh jangan dipakai itu. Terus minta tiap malam Selasa gitu sesajen minta pang diituin cenah pengen ada kembang-kembangnya gitu. Terus gak lama pokoknya mah dari situ teh hampir seminggu gitu jadi si tetehnya teh sering kesurupan sampai akhirnya mah pindah weh si tetehnya teh. Tapi sekarang mah udah nggak ada. Pas aku kelas berapa ya 8 SMP gitu, udah lama. Sekarang mah udah nggak ada sih yang gitu-gitu. Lapangnya nggak dipakai bener sih. Tapi masih suka ngasih dibersihin jadinya tuh, tapi nggak jadi sekarang mah kalau ada apa-apa teh jangan dibunuh gitu nih. Kayak kalau ada binatang apa usir gitu. Dulu mah kan ular mah kan bisa masuk rumah ya, mikirnya gitu. Tapi ternyata itu teh jin cenah. Sedih juga sih itu ibunya kayak bener-bener nangis yang kehilangan anak gini. Kasian. Gitu aku mah. Kalau teman-teman ada tidak pernah gitu yang kesurupan gitu? Aku pernah tuh, tapi bukan aku ya. Aku mah nggak pernah sih. Ada temen aku tuh. Waktu dulu aku SMA ya, ada pelantikan gitu kan gini kalau Saya sudah tidak percaya. Tapi ya gak tahu ya aku juga gitu. Waktu itu tuh kita pelantikannya kayak ke curug gitu loh. Kayak ke curug gitu. Pelangi. Iya jangan dulu ketawa dong. Tapi ini antara horor dan ngakak juga gitu ya. Karena jadi si kakak kelas itu ya kayak kan gitu biasa ya gini suka kayak marah-marahan. Nah
dia tuh iseng ngambil batu di sungai itu, terus dilempar-lempar gitu loh. Batunya tuh dilempar-lempar gitu. Udah gitu ada temen aku tuh yang kena, ada yang kena tuh ya kesurupan gitu kan. Udah gitu dia tuh ngigonya maksudnya ngomongnya tuh mana batu gitu kan ya. Jadi orang-orang tuh panik ya, batu mana gitu kan, simpen lagi gitu kan. Nggak tahu batu yang mana. Jadi orang-orang di situ juga kita ya, teman-teman yang lagi dilantiknya juga kayak yang Batu gimana dong, batu mana gitu, kumaha gitu kan ya. Jadi ya udah panik kayak gitu. Akhirnya ya udah sih, akhirnya bisa aja. Udah bisa dibawa ke atas lagi. Udah deh gitu doang. Biasanya yang apa sih hal-hal yang dianggapnya horor mah biasanya yang paling sering kealaman mah yang kesurupan gitu ya. Tapi di sini ada yang pernah kesurupan? Semoga. Lihat kesurupan masal ya. Enggak sih, enggak tahu waktu kecil, tapi gimana ya, asa sadar gak sadar gini deh emang waktu kecil pas masih di Garut. Terus awalnya mah katanya mau teh nangis gitu loh. Kayak nangis biasa, emang hulang wae mau teh. Nah, enggak tahu emang mau mah sering ngehulang gini. Kelihatan sampai sekarang. Iya emang mata ke sama si mata jangan ngulang terus gitu. Tapi mau teh nggak terlalu inget sih gimana ceritanya, cuman inget aku teh nangis terus tiba-tiba teriak-teriak gitu. Nggak tahu lagi, nggak diceritain jelas sih. Oh. Udah pusing. Iya. Bagus lah. Tapi waktu kan tahun kemarin Kak Uyut Maul meninggal. Ya waktu itu teh. Nah, terus beberapa hari kemudiannya apa sih kan emang katanya kan pas orang mau meninggal tuh kan pasti digoda sama apa sih? Ya yang kayak gitu kan, biar nanti teh pas meninggal enggak dalam apa sih enggak ngucapin. Kayak gitulah. Tah ternyata si jin yang ngeganggu kakek aku ini masuk ke apa sih namanya teh? Masuk ke dalam apa tubuh anaknya. Terus kayak udah gitu si jinnya itu kan ditanya sama nenek, manehnya nu ngeganggu pas apa sih bapak orang apa sih sakaratul maut cenah kayak ngaku si jinnya teh. Terus teh pas apa sih namanya teh, terus si jinnya itu pura-pura tobat gitu loh. Terus ikut sholat kayak gitulah pokoknya. Tapi pas udah keluar itu teh subuh pas keluar ternyata ngeganggu lagi. Jadi emang cuma pura-pura doang, emang itu mah kayak dikirim gitu gening. Gitu. Jadi yang kemasukannya teh sholat biasa kayak gitu. Jadi kayak kan emang apa sih namanya teh? Keluarga Maul mah emang ke agama teh kuat pisan gening ya. Tapi Maulnya barbar gitu. Nah, jangan gitu, enggak kok. Iya, bismillahnya. Terus teh sudah ada. Nah terus teh apa sih, jadi si jinnya teh bilang gini, apa sih badai atuh di apa sih namanya teh diimamin sama Mang Maul gitu. Terus si jin pas udah selesai nyata gini bilang gini, ngenah geningnya bacaan apa sih, bacaan sholat. Yang apa sih diimamin sama Mang Maul lah kayak gitu. Pas udah keluar kayak gitu, ternyata jinnya cuma pura-pura tobat. Alas ya mau. Iya. Tapi ngomong-ngomong kayak gitu ya, ada nih Billy di Friends juga yang cerita tuh, katanya dia tuh pernah tuh waktu kecil ya di rumahnya suka ada tuh yang gangguin kayak gitu. Terus sampai kan, nyantet gitu gak? Bukan, ini mah masih yang ini digangguin kuntilanak gitu. Iya gitu ya. Terus katanya tuh pas ada tuh kakaknya gitu apa sepupunya gitu, kalau misalkan tamu mah yang datang ke rumah dia suka digangguin gitu. Pas dia lagi sholat juga kayak ada yang di belakang itu kayak ngikutin amin gitu. Ya kan serem ya, lagi sholat malam gitu kan, sholat malam katanya teh. Ya serem aja gitu kayak gitu. Terus yang ngusirnya juga agak lama gitulah, sampai seminggu cenah katanya tuh buat ngusirnya teh. Bedah rumah. Banyak banget. Iya, akhirnya dia pindah. Kayak gitu. Nah, temen aku juga punya temen sama apa sih ini kisahnya tuh di pesantren. Wah. Kang Galih nih. Pas banget pesantren Kang.
pesantren kilat. Kilat. Jadi katanya tuh gini, pas di pondok malam-malam kan dia tiba-tiba pengen buang air kecil gitu. Terus pas di kamar mandi itu ada yang narik kakinya gitu loh. Pas dia udah berhasil keluar ke kamar mandinya itu, tiba-tiba ngeliat gitu ngelewat kaki aja. Wah, Serem kan? Serem banget tau gak sih pas bacanya juga. Nah, apa sih? Udah itu teh emang di pesantrennya itu setiap hari ada aja yang kesurupan. Gak tahu kenapa. wah, Mungkin lapar belum makan. Salatli mempengaruhi terhadap. Oh iya? Iya, Jadi cuman imajinasi gitu. bisa. Tapi bisa juga sih katanya. Iya sih. Kadang gitu. Terus ya ada juga yang cerita nih katanya. Pernah tuh kejadian dia sama keluarganya ada yang kena santet gitu. Jadi awalnya tuh emang nggak ngerasanya itu kayak apa sih? Jadi keluarganya tuh usahanya hancur, hubungan keluarganya kayak berantem terus kayak gitulah. Terus ada tuh tetangganya tuh yang bilang katanya teh cenah, yang tetangganya yang bisa lihat tuh bilang cenah katanya teh ini mah cenah ada pokoknya mah ada sesuatu lah yang gak beres gitu cenah katanya teh. Terus awal ketahuannya juga di rumah dia kan dia tuh kayak ada halaman gitu kan. Nah tanaman-tanamannya tuh tiba-tiba mati gitu, mati-mati semua gitu. Padahal nggak ada hama, nggak ada apa kayak gitu kan aneh gitu cenah. Pokoknya mah aneh banget lah. Terus katanya tuh kan dia juga bisa ngelihat ya si teman aku ini juga bisa ngelihat, tapi udah ditutup gitu, tapi masih suka kayak ngerasa aja gini kalau misalkan lagi lewat atau apa tuh suka ngerasa cenah katanya teh. Nah dia tuh kalau lagi nonton TV terus pernah tuh TV-nya tuh tiba-tiba rusak terus mati kayak gitu cenah. Pokoknya suasana tuh jadi kayak redup padahal lampunya tuh udah diganti pakai yang paling terang cenah katanya teh. Itu teh tengah malam kan ya cenah. Kayak gitu tengah malam terus udah nggak ada siapa-siapa di lantai 2 tuh kayak ada dentuman kayak gitu keras banget gitu. Kayak nabrak kaca padahal nggak ada apa-apa gitu kan kayak gitu. Sampai adik aku juga cenah katanya teh nggak berani gitu ke kamar mandi sendiri kayak gitu. Padahal biasanya mah berani gitu si adiknya teh. Sampai suka nangis kalau ada tamu anak kecil gitu ya datang ke rumahnya. Itu suka nangis kayak kejang-kejang gitu, coba sampai nggak mau gitu ya masuk ke rumah itu teh. Mungkin dia teh si anak kecil mah bisa ngelihat menurutnya ya. Nah, terus mamahnya suka dibikin kayak sakit, cenah suka sedih, kepanjangan banget gitulah sedihnya teh lama ya. Nah, sampai malas buat ngelakuin apa-apa kayak gitu. Terus dia juga pernah tuh kan lagi belajar buat UTS, bangunlah jam 2 kayak gitu ya buat belajar. Nah, terus di situ juga suka kayak ada yang lari turun dari tangga gitu buru-buru kayak gitu. Kedengeran kayak gitu jelas banget cenah. Kan tangganya tuh tangga kayu cenah katanya tuh ya. Terus dia sampai teriak sekencang-kencangnya terus lari ke kamar mamahnya. Terus karena udah nggak tahan lah ya kayak hal-hal kayak gitu. Terus udah masih kayak masa sih gitu zaman sekarang masih ada kayak gitu ya santet-santet kayak gitu kan. Nah, terus tetangga-tetangga juga udahlah coba cari bantuan gitu, minta bantuan gitu ya. Nah, akhirnya minta tuh bantuan ke ustadz gitu ya. Ada ustadz lah yang nawarin ke dia. Nah, alhamdulillah tuh ya ngelakuin pengajian, sholat malam, tabur garam, pokoknya segala cara kayak gitulah ya. Sampai ustadz sama tetangga yang emang biasa mamahnya nyuruh buat gali tanaman di rumah gitu ya, tukang kebun gitu ya. Iya. Cenah disuruh ngegali lah di halamannya gitu. Ternyata pas digali itu ada tanah kuburan sama kain kafan gitu. Itu si barang santet kayak gitu. Udah aja. Akhirnya si itu tapi ya takut karena ada barang-barang kayak gitu akhirnya mereka pindah rumah kayak gitu. Terus akhirnya ketahuan gitu siapa yang ngirimnya ternyata orang dekatnya. Gitu. Orang dekatnya gitu. Jadi sekarang ya udah kalau misalkan meskipun sama orang dekat sekalipun nggak benar-benar percaya 100% gitu mereka tuh. Jadinya hikmahnya tuh itu jadi pelajaran juga buat semuanya. Gitu kan maksudnya yang nggak disangka-sangka banget gitu kan orang yang dekat kayak gitu yang berani ngelakuin kayak gitu kayak tuh. Makanya serem sih aku bacanya malam-malam lagi waktu itu aku bacanya merinding. Serem juga ya.
Jadi teman-teman pendengar, itu tuh salah satu cerita dari Billy Defense yang ngirim ceritanya ke Instagram Balada Kehidupan. Jadi buat teman-teman yang belum follow, langsung aja di follow karena nanti kamu bisa cerita di sana gitu. Jadi kayaknya itu cerita-cerita kita tentang horor di podcast kali ini. Semoga teman-teman pendengar bisa ambil ceritanya ya Ul. Iya, Terus betul. mengambil pesan untuk kehidupan. Tapi ya jangan dijadiin sesuatu yang menakutkan juga. Kayak ya udah we percaya aja gitu. Tapi tidak harus takut teman-teman. Jangan nyantet lah bahaya. Iya jangan atau itu mah. Dibilang percaya jangan sampai percaya banget, sampai segala-galanya disangkut pautin sama hal mistis gitu. Soal mistis ya lo. Iya. Ada ininya. Terima kasih sudah dengar podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sampai Bye. jumpa. Dah. Nah.